kasih atas sambutannya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syahroni LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil wujud Sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan murabbi kita, pengasuh pondok kita, Al Haj Helmi Abdul Mubin Aziz. Semoga Allah angkat penyakit beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berikan kita kesempatan untuk menikmati, memandang beliau setiap harinya, karena beliau adalah salah satu sumber keberkahan hidup kita yang sampai saat ini kita masih Allah berikan kenikmatan. Salah satunya adalah wasilah beliau. Tak lupa kita hormati pula, kita cintai, kita muliakan istri beliau, Munyai Hajah Fatimah, yang selalu setia menemani murabbi kita sampai saat ini. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai Mudiruna Kiai Haji Dr. Saiful Falah beserta istri Munyai Hajah Nurul Izzah. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai Kiai Haji Dr. Samsur Rizal serta istri Bu Hajah Nyai Ummu Hafsah. Tak lupa kita hormati, kita muliakan, kita cintai Dewan Kiai yang ada di pondok kita, Dewan Asatid, Dewan Pengasuh, khususnya Ustadz Asep Umar Saifullah, atau terbalik nih, Ustadz Asep Saifullah Umar. Mohon maaf Ustadz, agak lupa. Pembimbing program Tahfidz UKI Ustadz Sirajuddin yang mungkin hadir tengah kita, namun memang dari dulu beliau itu senangnya kholwat, menyendiri ya. Ada perbuatannya tapi wujudnya tidak mau diketahui. Itu kita muliakan, kita hormati, karena berkat beliau pula kita bisa menghafal Al-Quran di pondok pesantren kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan, teman-teman wisudawan, wisudawati yang tadi sudah dibacakan dalam maulid kita, Rabbi faj'alna minal akhyar. Kita ini sudah ada satu tanda bahwa kita bagian dari akhyar, dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan khairukum wa'alamahu. Nah, ini sudah ditulis Bapak Ibu di banner kita, dan saya yakin semuanya hafal bahwa sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita, salah satu orang terbaik di antara kita adalah mereka yang ta'allamal Qur'ana wa'allamahu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini kita sudah tahap, bahkan sudah tahap menghafal Bapak Ibu. Makanya sekali lagi selamat buat adik-adik, teman-teman saya, rekan-rekan sebagai penghafal Quran. Tadi memang benar dikatakan oleh Ustadz Asep bahwa
tugas kita berat karena menghafal itu sejatinya adalah menjaga. Ya, kita mendapatkannya lebih mudah daripada menjaganya. Maka benar, tugas kita berat sebagai penghafal Al-Quran. Ya, saya pun sama seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin bagi yang belum kenal, saya ini adalah alumni Pondok Pesantren Ummul Qura, ya, angkatan 11. Ya, yang dulu saya pun menghafal Quran. Ya, kalau dulu itu Pak Bu, zaman saya ke bawah, ya mungkin tadi Ustaz Imran mengatakan adanya tahfidz UKI tahun 2017. Berarti 17 ke bawah itu mereka yang ingin menghafal Quran itu berarti berusaha sendiri cari kemana, ya Allah kasih hidayah mungkin ke kakak kelasnya, ke gurunya yang memang hafid, ya tidak ada program hafid tapi beliau ingin menghafal Quran. Itu sama seperti saya Bapak Ibu. Ya, dulu saya ketika mondok itu saya tuh terinspirasi oleh kakak kelas saya, ya temannya Ustadz Dian, ya namanya Ustadz Nawawi itu. Sudah ganteng, bacaannya bagus. Itu kalau baca Quran sambil ngimamin itu perempuan pada sorak Bu. Wih gitu. Itu saya ingin menghafal Quran niatnya karena itu awalnya Bapak Ibu. Ingin menjadi imam kemudian perempuan pada sorak wih begitu. Ternyata tak qadarullah sampai saya kelas 6 saya nggak jadi imam. Ya. Mungkin tepat perkataan Imam Syafi'i bahwa al ilmu aba ayyakuna li ghairillah. Bahwa ilmu itu nggak mau kalau makanya ya kita tetap menuntut ilmu, kita ikhlaskan niat kita menghafal Quran kita. Suatu saat niat-niat seperti itu akan Allah hindarkan. Niat-niat buruk kita ingin dipuji oleh santri putri, ingin dipuji oleh santri putra, itu lambat laun akan hilang. Makanya teman-teman santri ini nggak usah khawatir ya. Di awal ada niat seperti itu, terus jalankan niat awal kita menghafal Quran, maka hal-hal seperti itu lambat laun akan hilang. Kita akan ngaca nanti, wah muka saya jelek, nggak mungkin dapat jasa cantik itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi awal-awal saya menghafal Quran itu sama Ustadz Muzammil di angkatan 8 itu ya. Itu saya alhamdulillah sampai kelas 6 itu hafalan sama beliau sampai 6 juz. Ya, kata beliau ngapal dari juz 30 sampai juz 26, dilanjut juz 1. Itu beliau keluar, saya bagaikan apa Bu? Anak ayam apa Bu? Ditinggalkan induknya ya. Ya qadarullah pada saat itu juga Ustadz Sirajuddin masuk. Sehingga saya melanjutkan hafalan Quran saya dengan beliau privat ke kamar ya. Ada waktu luang saya ke beliau dan seterusnya. Maka pada saat ini santri-santri Ummul Qura sangat-sangat beruntung karena kita yang ingin menghafal Quran sudah diwadahi tempatnya, sudah ada tempat khusus kita untuk menghafal Quran. Makanya tingkatkan semangat kita, tingkatkan kegigihan kita, keistiqomahan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya guru saya pernah bilang, ya guru saya Kiai Haji ya, jadi setelah lulus dari Ummul Qura saya melanjutkan studi saya, mondok lagi Bapak Ibu di pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ya, saya menghafal Quran plus mempelajari kitab kuning itu. Guru saya Allah yarham Kiai Haji Muhammad Najib. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini googling di Google Kiai Haji Muhammad Najib, itu akan ditemukan ya. Beliau itu, dan saya pun pernah mengalami, tidurnya aja ngigonya baca Quran Bapak Ibu. Jadi kalau ngigo baca Quran. Nah kita kalau ngigo baca status WA, kita ngigo baca, atau kita ngigo senam apa tuh velocity. Kalau beliau tidak, beliau ngigo baca Quran. Nah beliau pernah sering nasihatin murid-muridnya penghafal Quran bahwa siapapun kita, latar belakang apapun kita, yang namanya penghafal Quran itu pasti akan Allah cukupkan rezekinya, Allah janjikan rezekinya ada saja.
Maka dan ini ketika saya mempelajari dari kehidupan saya terbukti bahwa suatu saat saya datang ke guru saya itu sowan untuk minta agar kuliah. Jadi di pondok saya dulu di Jogja, mondok ngapalin Quran boleh sambil kuliah di luar, cuman atas izin Pak Kiai. Kalau Pak Kiai tidak mengizinkan, ya sudah tidak mondok. Ada 6 santri, salah satunya saya izin untuk sambil kuliah di UIN Yogyakarta. 2 diantaranya tidak diizinkan, salah satunya saya. Kang Sahroni tidak boleh kuliah dulu. Dan kita sebagai santri tidak nggak berani untuk nanya mengapa Pak Kiai, mengapa saya tidak boleh kuliah. Pokoknya pada saat itu kita manggut-manggut aja. Berjalannya waktu, setelah saya hatam 3 tahun di pondok itu, qadarullah tahadus bin ni'mah, ada panggilan dari guru saya untuk melanjutkan studi ke Maroko. Ini saya bukan berarti mengajak santri-santri yang ada untuk ke Maroko. Ya, andaikan ada alhamdulillah. Tapi intinya adalah bahwa kita sebagai penghafal Al-Quran jangan takut akan rezeki kita. Selama Al-Quran itu kita jaga, kita baca, kita amalkan, insya Allah ada jalan. Nah itu. Nah, kemudian ada satu pembahasan dalam ulumul Quran biasanya Bapak Ibu, salah satunya kitab Tibyan. Afdol mana? Baca Quran dengan melihat mushaf atau membacanya? Nah, itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa qiraatul Quran minal mushaf afdalu min qiraati an zuhril qalbi. Bahwa membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdol daripada dengan menghafal tanpa Quran. Ini pendapat pertama Bapak Ibu ya. Jadi alasannya bahwa para sahabat pada saat itu ia membaca Quran dengan lihat mushaf. Alasan kedua, bahwa dengan melihat mushaf berarti kita punya 2 ibadah. Satu ibadah membaca, satu ibadah melihat keindahan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Pendapat kedua tidak. Pendapat kedua mengatakan lebih afdol bagi yang punya hafalan membaca Quran dengan anzahril qalbi, tidak melihat mushaf. Datanglah pendapat ketiga. Ya, pendapat ketiga menengahi bahwa yang lebih afdol ya tergantung keadaan si pembaca. Kalau si pembacanya pada saat itu membaca dengan melihat Quran, lebih mendapatkan kekhusyuan, lebih mendapatkan ketenangan, lebih bisa mentadaburi, bisa menikmati ayat demi ayat Al-Quran, maka pada saat itu dia lebih afdol membaca dengan mushaf. Namun ketika suatu saat besoknya ternyata saya lebih lebih nikmat, lebih khusyuk baca Quran kalau tanpa melihat Al-Quran. Nah, ini intinya bahwa saya bawa catatan Bapak Ibu, sebagaimana tadi Ustadz Asep dan Ustadz Imran bawa catatan. Jadi kita lebih fokus ke pendapat pertama. Jadi yang akan saya sampaikan itu intinya adalah dengan melihat catatan. Ya, beberapa poin yang akan saya sampaikan saya catat di lembaran saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Saya akan membawakan satu ayat yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Asep. Ya, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kata Allah, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, di sini yang saya petik dari beberapa kitab yang saya baca dan beberapa nasihat para ulama yang saya dengar, saya dapatkan bahwa kurang lebih di ayat ini ada 4 hal yang kita dapatkan. Pertama, bahwa ayat ini dimulai dengan kata inna. Nah, kita tahu, santri-santri pun mungkin sebagian besar tahu bahwa lafadz inna itu salah satu maknanya adalah taukid.
atau salah satu bentuk taukid, bentuk ketegasan, bentuk penguatan adalah dengan mendatangkan lafadz inna. Itu ya. Inna nahnu nazalna. Ditambah lagi lafadz nahnu. Ini Pak, Bapak Ibu, mungkin bagi yang sudah pernah belajar nahwu shorof, ketika ada domir kemudian didatangkan domir kembali, itu pun bermakna taukid, bermakna penegasan. Dan diakhiri ayatnya dengan wa inna lahu lahafidun, pakai inna lagi. Jadi setidaknya ada 3 inna, ada 3 inna, ada 3 taukid, 3 penegasan. Yang kemudian ketika kita beralih ke pembelajaran balaghah misalkan, bahwa tujuan adanya taukid itu kemungkinan adalah 2 ya. Pertama, tolabi, bahwa orang itu ketika mendengarkan satu kalimat dia lupa apa yang kita sampaikan. Kemarin kita sampaikan ke dia, Bu, jangan masak apa Bu? Jangan masak pete. Nah, ibunya lupa, diingatkan lagi oleh bapaknya, Bu, sesungguhnya ibu jangan masak pete. Itu namanya tolabi. Jadi si ibu lupa, kemudian diingatkan oleh bapaknya dengan penegasan, maka ditangkanlah dengan inna 1 kali. Nah, kemudian si ibu mengingkari, bapak nggak percaya dengan bapaknya bahwa kenapa harus masak pete kan gitu. Ibu ngeyel, makanya si bapak mendatangkan taukid dengan lebih banyak daripada yang pertama. Nah itu Pak. Nah sehingga kalau kita lihat ayat itu ya, bahwa orang-orang itu khususnya kafir Quraisy, khususnya munafikun, tidak percaya, mengingkari dengan kelanggengan keabadiannya Al-Quran. Makanya Allah datangkan taukid dengan 3 kali. Nah ini banyak ayat yang seperti itu Bapak Ibu. Banyak ayat yang ketika Allah sampaikan atau Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, kemudian ngeyel, kemudian mengingkari, maka didatangkan taukid penegasan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah surat yang semua mungkin kita hafal, kita hafid di ayat itu, yaitu surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pakai wal asri, demi masa. Ada yang menafsirkan demi waktu asar, demi masa dan sebagainya. Nah ini kalau kita bersumpah Bu, kira-kira kalau kita bersumpah supaya apa Bu? Supaya apa Pak? Orang yang kita ajak ngobrol yakin ya, saya nggak ngambil kok Pak, Bu, saya nggak ngambil, yang benar, demi Allah saya nggak ngambil, yang benar, ya terserahlah. Udah demi Allah juga nggak yakin kan gitu. Itu wal asri. Kemudian inna, pakai inna lagi tuh Bu, innal insana. Kemudian pakai lafi, laknya itu juga taukid penegasan ya. Kemudian adanya istisna pengecualian. Nah ini menunjukkan bahwa ya, mayoritas kita manusia itu mengingkari akan apa namanya Bu, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari kita yang tidak beriman, banyak yang tidak amal soleh, pada kemudian akhirnya adalah kita merugi. Makanya datangkan inna, makanya datangkan istisna pengecualian. Mereka yang punya 4 sifat itu, itulah yang tidak merugi. Pertama, amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah ini 4 hal ini yang tidak akan mendapatkan kerugian. Itu Bu ya. Ketika ayat kita inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, jadi ayat ini ya, ingin menegaskan pada kita, jangan sampai kita mengingkari kehebatan Al-Quran, jangan sampai kita mengingkari keindahan Al-Quran, bahkan kita mengingkari bahwa itu Al-Quran adalah makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus yakin, bahkan 1 huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran itu bisa mendapatkan kebaikan ya. Nabi sampaikan kita mendapatkan 10 kebaikan ya. Alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif lam mim itu berarti ada 3 huruf ya. Yang dalam 1 huruf kita mendapatkan
10 kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pelajaran pertama dalam ayat ini, bahwa ayat ini dipenuhi dengan taukid, dipenuhi dengan ketegasan, penegasan, sekali lagi, agar kita tidak mengingkari keindahan dan keajaiban Al-Quran. Yang kedua, di ayat tersebut ada lafaz nazalna, kami menurunkan. Ya, kita sering dengar dan sering kita haflahkan, sering kita adakan pesta atau kita adakan acara tentang nuzulul Quran. Ya. Lalu apa itu nuzulul Quran? Ya, nuzulul Quran adalah turunnya ayat, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata banyak yang nggak tahu bahwa turunnya Al-Quran itu ternyata punya dua sisi, Bapak Ibu. Kalau kita baca Al-Quran, kita membaca hadis, setidaknya lafaz menurunkan, Allah menurunkan Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran, itu ada kalanya menggunakan lafaz nazzala, nazzalna, nazzala dan sebagainya. Ada kalanya menggunakan lafaz anzala. Ya, yang nazzala tadi inna nahnu nazzalna dzikra, yang anzala inna anzalna fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan seterusnya. Lalu apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya adalah kalau anzala, kita pakai yang anzala Bapak Ibu ya, itu sifatnya adalah penurunan Al-Quran dari lauhil mahfud menuju langit dunia, Baitul Ma'mur fis sama, ke langit dunia. Dan ini sifatnya sekaligus yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau di ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, lailah mubarakah itu ulama sepakat menafsirkan adalah malam Lailatul Qadar, itu anzalna. Sedangkan nazalna atau nazala itu sifatnya adalah munajjaman, estafet, pelan-pelan ya. Yang ini dari langit dunia Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ulama berselisih berapa lama sih Bapak Ibu bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, atau yang sifatnya nazala, ada yang mengatakan 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun ya. Apa yang membuat mereka berbeda pendapat ya? Pertama, mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad dakwah di Madinah itu 10 tahun, sepakat tuh Bapak Ibu. Tapi dakwah di Mekah ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Sehingga yang mengatakan di Mekah itu 15 tahun, sehingga nazalanya Quran itu selama 25 tahun. Nah, begitu pun yang mengatakan 13 tahun, sehingga nazalanya Al-Quran selama 23 tahun. Nah, lalu apa fungsi dari nazala dan anzala? Nah, ini ada faidahnya Bapak Ibu. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, itu tidak mengenal nazala. Apa tadi Bapak Ibu? Nazala turunnya Al-Quran secara pelan-pelan, perlahan-lahan ya, bahasa Arabnya munajjaman, estafet ya. Jadi semua kitab Allah yang selain Al-Quran itu turun nazala, bukan nazala ya. Sedangkan Al-Quran itu turunnya ada yang anzala dengan nazala. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa dibedakan seperti itu? Nah, pertama ada yang mengatakan bahwa umat kita itu umat yang sangat lemah ketimbang umat terdahulu, sehingga wajar karena mereka umat yang sangat kuat diturunkan kitab mereka, Zabur, Injil, Taurat, mushafnya Nabi Syed, mushafnya Nabi Ibrahim dan seterusnya itu menggunakan anzala karena mereka kuat. Ada seorang ulama, dan ini pun sebagian besar kita sudah mengenalnya, yaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ulama yang produktif ngarang kitab, dan ulama yang produktif juga mencetak para ulama. Beliau punya salah satu kitab namanya Khasaisu
al-ummati al-Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di situ menulis kurang lebih ada 50 keistimewaan. Imam Suyuti menulis lebih dari itu, dan pastinya lebih dari itu Bapak Ibu. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah raf'ul isri, ay taklifu ma la yutok la yajuz, bahwa umat kita taklifnya, kewajiban, perintah dan larangannya itu tidak melewati batas normal manusia kita. Satu contoh ya, Yahudi dan Nasrani itu Bapak Ibu, kalau pakaian mereka kena najis, ya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu kalau pakaiannya kena najis ketika ibadah, pensuciannya, toharonya bukan dibasuh dengan air tapi dipotong. Jadi kena tai ayam sedikit dipotong, digunting, oh ya, darah luka sedikit digunting. Makanya mereka tuh sangat wanti-wanti ya untuk menjauhi najis. Itu kalau misalkan nih Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, ya Bapak Ibu habis potong ayam darahnya kena najis, terus cara penyuciannya harus dipotong. Kalau seperti itu saya yakin tukang bakso beralih jadi tukang pakaian Bapak Ibu ya. Tukang ojek beralih jadi tukang pakaian, dan umat Islam semakin sedikit karena apa? Taklifnya berat, berat. Bahkan jangankan yang najisnya berupa hissi, berupa panca indera, najisnya yang berupa maknawi, sifatnya tak nampak pun itu harus dipotong ya. Dia berbuat maksiat, dia mencuri, maka tangannya harus dipotong ya. Taubatnya tangannya harus dipotong. Apapun barang yang dicuri, berapapun nominalnya, tangan wajib dipotong. Itu kalau kita diperlakukan seperti itu, kira-kira umat Nabi Muhammad makin banyak apa makin habis Bu? Makin habis. Makanya ditiadakanlah taklif-taklif seperti itu, termasuk penurunan Al-Quran. Itu juga sifatnya nazala ya. Itu ada faidahnya ya. Jadi ulama itu sepakat ya, dalam kitab apa Mabahisu fi Ulumil Quran karangan Syekh Manaul Qattan ya, ulama sepakat bahwa nuzulu al-kutubus samawiyatil ukhra karena munajjaman karena jumlatan wahidatan. Jadi ulama sepakat kitab-kitab selain Al-Quran itu diturunkan tidak secara pelan-pelan tapi sekaligus ya. Tuh. Nah yang kedua, hikmah atau faidah yang kita bisa petik mengapa Al-Quran yang sampai kepada kita dan detik sampai detik hari ini kita baca sifatnya perlahan-lahan, biar kita itu mencontoh Al-Quran, kita memanage kehidupan kita, kita membuat peraturan buat keluarga kita, buat rakyat kita, itu sifatnya pelan-pelan, tidak sekaligus. Santri kelas 1 baru datang, itu langsung ada peraturan 3 bulan, peraturan keluar apa namanya pondok dibotak, kemudian tidak berbahasa baru 2 bulan dikeluarin. Itu kira-kira kalau kelas 1 yang baru sebulan dapat peraturan itu, uki sepi apa banyak Bu? Sepi. Makanya nazala. Jadi kita tuh belajar nazala dari Al-Quran, sehingga nanti kalau kita belajar ulum, dan nanti santri-santri pun jangan cukup sampai sini saja menghafal, tapi lanjut untuk nazala itu mempelajari Al-Quran ya. Jadi kalau kita apa namanya, sehingga nanti akan timbul ada namanya ayat Madaniyah, ada ayat Makiyah, bahwa ciri khas Madaniyah itu berbeda dengan ciri khas Makiyah. Tujuan ayat Madaniyah juga berbeda dengan tujuan surat Makiyah. Tuh, dibikin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti itu akan menjadi contoh, menjadi cerminan buat kita untuk memanage kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah
nanti ada ayat namanya safariyah, ayat hadoriyah dan lain sebagainya. Ada ayat nasakh, ada ayat mansukh. Nah itu tujuannya untuk kita, karena tadi sifatnya Al-Quran itu nazala. Nah kira-kira di santri nih, ketika ada ustadz suruh menghafal mutolaah dalam satu pertemuan 5 judul sekaligus, nah kira-kira kalian kabur gak dari kelas? Kalian bahkan kabur gak dari pondok? Kita akan kabur ya. Jadi ini nazalanya Al-Quran mengajarkan para ustadz, para kiai, bahwa kita pun mengajar murid kita, santri kita, anak kita pelan-pelan ya ada aja memang satu anak yang kalau disuruh hafal 5 judul mutolaah pasti bisa, tapi normalnya bahkan lebih banyaknya nggak ada yang nggak sanggup. Itu nazala di situ, Bu. Tuh ya. Ada satu pertanyaan dari kafir, dari kaum kafir. Wa qala alladziina kafaru laula unzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa ya Allah enggak engkau turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sekaligus, tidak seperti kami? Ya. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah ini menjawab dengan faidahnya. Ini namanya nanti kalau dalam ulum Quran uslubul hakim. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattarnahu tartila. Kami tidak turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an sekaligus agar linutsabbita bihi fuadaka, hatimu itu tenang. Hatimu tenang. Ya, jadi santri-santri jangan putus asa. Ya, jangan patah semangat. Justru kita menghafal pelan-pelan itu agar diri kita tenang. Ya kalian dimanapun berada, pasti kalau setoran itu ya pertama kali setoran nggak boleh 1 juz oleh guru kita, paling kasih 1 halaman, setengah halaman, paling banyak seprapat halaman. Nah ini fungsinya itu Bapak Ibu. Jadi linutsabbita bihi fuadaka wa rattarnahu tartila. Sehingga dari kata nazala, dunia tahfidz kita itu menggunakan bahasa tahfidz. Ini bagi yang mungkin sudah belajar nahwu shorof, tahfidz itu kan masdar dari hafadha yuhafidhu, tahfidz sama kayak nazzala yunazzilu tanzil, ya wazannya fa'ala yufa'ilu taf'il, ya artinya kita menghafal pelan-pelan, menghafal dikit-dikit tahfidz. Dan tahfidz itu berarti menghafalkan buat orang lain, sehingga ya yang namanya dunia tahfidz, dunia menghafal. Bahkan sebenarnya menghafal apapun itu ya tidak akan keluar sirnya, tidak baik kalau tanpa guru. Jadi menghafal tanpa guru itu, apalagi Al-Quran, meskipun dia benar secara tajwid, tapi pasti akan mendapatkan kesalahan di dalamnya, karena nanti dia ya normalnya begitu. Padahal nanti dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak normal. Maksudnya gak normal itu enggak sesuai dengan kaidah ya. Tulisannya kalau alif lam dibaca alhamdu, dibaca walhamdu, tapi ada satu ayat bi'sal ismu, dibacanya bi'sal ismu. Nah dia hanya tahu tajwidnya bi'sal ismu, tapi ternyata itu adalah gharib, asing, yang keluar dari kaidah normalnya. Makanya sekali lagi ya, nazala itu akan menurunkan sifat hafadho. Jadi sifat hafadho itu bahwa menghafal Al-Quran tidak boleh tanpa guru, harus ada gurunya, yang mana gurunya itu juga bersambung kepada guru-guru sampai Rasulullah SAW. Dan saya yakin ya bahwa guru-guru di sini, guru kita itu telah menghafal kepada mereka yang memang hafal Al-Quran terus sampai Rasul SAW, sampai Rasul pun talaki menghafal secara nazala, secara pelan-pelan pada malaikat Jibril alaihi salam. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sampai saat ini anaknya masih 1 juz, 2 juz, jangan kecewa. Justru itu adalah awal satu kemenangan Bapak Ibu ya, lewat wasilah anak-anaknya terus semangati sampai kapanpun dia menghafal 30 juz, kita semangati. Teman saya itu Bapak Ibu di Jogja,
Ya. Allah takdirkan menghafal Al-Quran, hatam Al-Quran selama 10 tahun. Jadi saya udah punya anak satu, dia masih ngapalin Quran. Ya, tapi ya itu keberkahan dia di situ. Ya, dan ada rezekinya. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga, tadi kedua, lafaz nazala. Yang ketiga adalah lafaz az-zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi az-zikra adalah nama lain dari Al-Qur'an. Yang artinya adalah mengingat. Ini kata guru saya bahwa kalau orang yang rajin baca Quran, ya, jangankan menghafal Bu, rajin baca Quran, atau enggak rajin baca Quran tapi mengamalkan isi Al-Quran, dia akan dikenang, dia akan diingat oleh banyak orang, khususnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah lewat ayat Al-Quran ataupun lewat hadis bahwa mereka tadi, dikata Ustaz Asep, man syaghalahul Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ya, sibuk Al-Quran itu bukan berarti hanya menghafalnya, membacanya, membaca tafsirnya, an dzikri mas'alati, sampai lupa dia nggak minta samaku. Ya, kita lupa nih Bu, minta, tapi Allah nggak lupa. Ya, bahkan kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, akan saya berikan dia pemberian terbaik daripada mereka yang minta. Tuh Bu, kadang gitu Bu ya, ada satu santri sama ustadznya nggak terlalu nggak mau dikalem nggak mau dikalem, sedangkan santri lainnya pengen banget dikalem, tapi karena anak ini istimewa, justru ustadznya malah melihat dia. Nah, kurang lebih begitu Bu. Jadi kita kalau sibuk sama Al-Quran, justru yang minta kalah sama kita, ya, kalah sama yang enggak minta. Itu man syaghalahul Quran. Nah, ini nama lain dari al-dzikr. Sehingga kata guru saya lagi-lagi, kita sebagai santri penghafal Quran khususnya, itu jangan khawatir bahwa Allah ketika al-dzikr kita, mengenang kita, mengingat kita, pasti rezeki kita lancar. Pasti bukannya banyak Bu ya, lancar dan berkah. Itu ya. Nah, ini lafaz al-dzikr. Ya, kemudian bahwa Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, Bapak Ibu ya. Al-Quran itu, ya, ulama berbeda pendapat apa asal katanya, tapi mayoritas mengatakan Al-Quran itu dari kata qoro'a, yang artinya membaca. Alkitab itu pun nama lain dari Al-Quran, yang artinya menulis. Sehingga proses langgengnya Al-Quran, proses abadinya Al-Quran, bahkan nanti kita mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, itu bacaan kita adalah Al-Quran. Di Al-Quran itu langgeng sampai yaumil kiamah, bukan hanya di dunia, dia langgeng sampai yaumil kiamah yang tidak ada batasnya. Karena ulama sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, sesuatu yang ada dalam zatnya Allah. Itulah awwalalahu wala akhirah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sehingga nanti kita di yaumil kiamah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surga tanpa hisab, bacaan kita apa Bu? Al-Quran. Jadi nanti kita di surga itu bikin status WA Al-Quran, ya, status TikTok kita di surga Al-Quran. Ada gak Bu TikTok WA di surga Bu? Ya, jadi di surga nanti kita bukan velocity yang kita lakukan, tapi nyebarin baca Al-Quran. Bukan lagi kasus-kasus orang lain yang tidak bermanfaat yang kita baca, tapi Al-Quran. Nah itu, sehingga poin pentingnya dari dua nama Al-Quran, yaitu Al-Quran qoro'a membaca dan Alkitab menulis, adalah bahwa kita sebagai manusia dituntut untuk menuntut ilmu yang mana sifatnya ilmu adalah ditulis dan dibaca. Maka sehingga santri-santri, adik-adik saya ini, ya, teruslah belajar, teruslah memiliki sifat dua Al-Quran ini, Al-Quran dan Alkitab, sehingga kita sebagai pembelajar selalu dikenang khususnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghatamkan 30 juz, kita melanjutkan misi kita sebagai ahlu surga, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu yang berkenaan dengan Quran itu sendiri,
atau lain halnya yang membantu kita supaya bermanfaat buat orang lain, nah itu kita pelajari. Khususnya adalah ilmul hal. Ini kita di ta'lim belajar. Bapak Ibu perlu tahu nih Bu, bahwa Nabi pernah bersabda, ada salah satu sabda Nabi, kata beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Pertanyaannya, oleh para ulama ada pertanyaan, apakah semua ilmu wajib kita pelajari atau tidak? Karena di situ pakai lafadz am, umum, sehingga kalau kita nggak belajar ilmu kedokteran kita dosa, sehingga kalau kita tidak mempelajari ilmu safe kita dosa. Bagaimana menendang bola dari sudut kiri kita nggak pelajari kita dosa, karena sifatnya tadi tolabul ilmi umum. Ternyata kata para ulama, tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Yang dalam kitab ta'lim yang wajib kita pelajari lebih awal adalah ilmul hal, ilmu yang pada saat itu kita butuhkan, yang mana ditafsirkan oleh ulama lainnya bahwa ilmul hal adalah ilmun yaduru jahluhu, ilmun yang bodohnya kita akan ilmu tersebut membahayakan kita, khususnya membahayakan ibadah kita. Jadi ada dua ilmu Bapak Ibu, ada ilmun yaduru jahluhu, ilmu yang bodohnya membahayakan kehidupan kita, ibadah kita. Kita kalau nggak tahu rukun sholat, kita nggak tahu syaratnya sholat yang membatalkan sholat, bahaya buat sholat kita. Jadi percuma kita sholat 20 rakaat taraweh tapi nggak baca Fatihah, batal. Ya, ini ilmun yaduru jahluhu. Nah, ada yang kedua, ilmun la yaduru jahluhu, ilmu yang bodohnya nggak membahayakan kita. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan ya tadi, bahwa main bola itu ada ilmunya, ya tapi nggak bahaya buat kita. Ya bahaya hanya bagi pelakunya. Ya maka yang ilmu yang kedua ini sifatnya kondisional. Bagi memang yang mereka lakukan pada saat itu bahaya buat dia, ya berarti tidak bahaya buat dia, dan seterusnya. Nah jadi kembali lagi ke lafadz az-zikra dalam ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa kita ketika ingin abadi dikenang selama-lamanya, maka janganlah kita putus untuk menuntut ilmu. Jangan menganggap bahwa ketika kita sudah keluar dari pesantren ini kita sudah bukan bagian dari pesantren ini. Tidak, kita bagian dari pesantren ini. Yang kata pesantren kita terus menuntut ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin dikenang, lagi-lagi Bapak Ibu sekali lagi, kita harus tuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai wafat. Sebagaimana halnya kita menghafal Quran, sampai kapan kita udahan menghafal? Sampai wafat. Ya nanti pembahasan ini akan dilanjutkan dengan lafadz yang keempat, yaitu wa innalahu lahafizun. Ya. Ya, kata Allah wa innalahu lahafizun. Kita yang menurunkan az-zikra, kita pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ya. Dan di situ juga pakai lafadz taukid, inna dan la, sehingga kita jangan mengingkari bahwa Al-Quran itu apa Bu? Tidak langgeng, salah. Al-Quran abadi selama-lamanya. Ya. Jangan sampai kita mengingkari, dan tidak ada yang bisa mengalahkan satu ayat pun. Ya, kita bikin satu ayat tandingan Al-Quran nggak bisa. Musailamah Al-Kadzab bikin surat, sama nama suratnya Al-Fil, tapi dia ralat. Ya, Malfil, wa ma adraka malfil, lahu khurtum tawil. Nah itu mah bukan ayat Quran Bu, itu dongeng buat anak TK, dongeng buat anak PAUD. Apa itu gajah? Apakah kamu tahu apa itu gajah? Gajah itu apa Bu? Yang punya apa nih? Panjang gitu ya. Ya, itu mah nyanyian buat anak TK. Ngaku nabi tapi ayatnya begitu, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Jangankan satu Quran, satu ayat pun tidak akan bisa. Nah, kemudian hafidun, bahwa menjaga
bahwa menghafal adalah menjaga, sehingga tadi disebutkan oleh Ustadz Asep bahwa menghafalnya lebih mudah ketimbang menjaganya. Ya, sebagaimana Allah menjaganya sampai yaumil kiamah, kita orang-orang yang Allah jadikan wasilah sebagai penjaga Al-Quran itu juga harus menjaganya hingga kita wafat. Dan kita harus tahu apa yang kita jaga itu kita harus lihat faidahnya. Apa yang kita dapatkan, kita harus tahu apa faidahnya. Jadi kalau kita ingin mencari sesuatu, Bapak Ibu, lihat apa yang akan dihasilkan dari sesuatu tersebut. Karena kata para ulama, syaraful matlub bi syarafi nataijihi. Kemuliaan sesuatu yang kita inginkan dilihat dari kemuliaan hasilnya. Hasil dari menghafal Al-Quran akan membuat kita semakin cerdas misalkan, kemudian memudahkan kita untuk menghafal yang lainnya misalkan, maka kemuliaan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Ibu memondokkan anaknya ya, di pesantren Ummul Qura, ketika kita melihat hasilnya banyak dari sini yang menjadi alumni yang hebat, maka memondokkan anak kita di Ummul Qura itu sangat mulia. Nah ini Bapak Ibu ya. 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 Wa inna lahu lahafidun. Ya. Dan ini menggunakan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah apa itu Bu? Ya pokoknya gitulah Bu ya. Ada nanti kita belajar nahu, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang kata para ulama, jumlah ismiyah itu menunjukkan ya dulu ala dawami wal istimrar, menunjukkan atas kelanggengan sesuatu yang diucapkan tersebut. Jadi sehingga lagi-lagi kita tidak boleh mengingkari tentang kelanggengan Al-Quran, sehingga kita penghafal Quran ingat janji Allah ini, kita akan langgeng abadi dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, pasti Allah memuliakan para penghafal Quran ya, apapun profesi dia, meskipun terlihat remeh oleh manusia lainnya, tapi karena dia telah menjaga Al-Quran, Allah angkat derajat dia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, ini beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Dan sekali lagi kita semangati anak-anak kita bahwa mereka adalah bagian dari khairukum man ta'alamal Quran, bahwa anak-anak kita yang sedang menghafal Quran adalah orang yang terbaik yang Allah pilih. Jadi Bapak Ibu mulai saat ini jangan lihat ranking mereka saja. Wah kamu ranking 10, ibu benci sama kamu. Tidak ya. Jadi belum tentu mereka yang hafal Quran selalu ranking 1, tidak ya. Tapi pasti mereka yang hafal Quran menjaga Al-Qurannya itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Jangankan menghafal Bapak Ibu, membacanya saja sudah mengangkat derajat orang tuanya. Nah ini dibuktikan dengan adanya aksesoris mahkota di kepala anak-anak ibu. Karena memang janji Nabi Muhammad, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Jadi ibu pun ya, orang tua ibu sudah wafat, menghafal susah, yaudah yang penting baca Quran dan mengamalkan. Maka balasannya apa Bapak Ibu? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memberikan kepada kedua orang tuanya mahkota nanti di yaumil qiyamah. Dauhu ahsanu min doi syamsi fi buyutikum. Cahaya dari mahkota tersebut lebih besar, lebih agung, lebih indah daripada cahaya matahari yang kau miliki di dunia. Fama dhannukum biman fa'ala bihada. Lalu apa pandanganmu? Apa kekagetanmu ya, wah gitu Bu ya, tentang orang yang telah melakukan ini? Pastinya kita takjub betapa luar biasanya Allah mengagungkan ahlul Quran ya, betapa mulianya ahlul Quran. Maka sekali lagi Bapak Ibu, semangati anak-anak kita. Ketika misalkan anak kita di di tahfidz ini memang belum mampu menghafal 30 juz, alangkah baiknya untuk diteruskan nanti di luar ya. Sama seperti saya dulu di sini hanya 6 juz, kemudian di luar, dan sampai saat ini
Ya, tugas kita sebagai penghafal Quran adalah membaca dan mengamalnya terus. Mungkin ini saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.